Pujilah nama Tuhan Allah kita. Papa Mama Basudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini merupakan minggu pertama kita ada di tengah-tengah minggu pelayanan bulan bahasa dan budaya. Pasti tadi semua kaget-kaget ini hari kalau kotong rame-rame pakai orang Malaka pun bahasa. Kotong pegang saya ini liturgi kok duduk diam toh. Tadi saya mau bilang begitu toh. Itu karena kotong belum ada perubahan. Papa Mama Basudara orang beriman. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit, perjumpaan dengan Yesus membaharui budaya dan misi. Kotong omong soal pembaharuan. Pembaruan dia pembahasa yang lain transformasi. Kalau beta omong transformasi nenoi pendeta tam tengkit bumbu santen. Masako nokam nok sakau lai. Transformasi. Transformasi atau perubahan terhadap suatu keadaan atau suatu hal. Sama kayak nona-nona dulu rambut keriting lebih suka ada perubahan. Ionisasi rambut. Ada kok di sini. Itu dia pun nama perubahan. Dari yang muka dadolek perubahan sekarang pakai pemutih wajah. Supaya biar kaki belang-belang tapi muka putih terlalu banyak. Jadi kalau begitu pas diangkat tangan begini bedakan sudah antara kulit tangan dan kulit muka. Orang butuh perubahan. Kalau dulu itu mama sonde tahu pegang Android, sekarang dia mau masak saja dia harus tanya bumbu masak di Google. Halo Google, hari ini mau bikin ikan pepes, bumbu santen. Maka Google pun jawaban, halo ibu, santen le nane sa. Karena Google tidak tahu itu santen. Ada banyak hal. Hidup butuh berubah dari waktu ke waktu. Ada perubahan secara fisik. Dari kotong lahir, bertumbuh, merangkak, merayap, bangun, berdiri, dan jalan. Kemudian bertumbuh jadi anak-anak, remaja, orang muda, tua, dan Bapak PJ, yang terakhir apa? Mati. Hidup harus berubah, itu perubahan fisik. Kalau dulu dia kurus jangan heran sekarang dia jalan agak lain. Sesak-sesak. Kenapa? Karena dia gemuk. Itu perubahan. Perubahan bentuk dari kurus menjadi gemuk. Ada juga perubahan fungsi. Dulu kotong hanya majelis di rayon 5 Immanuel Mio. Sekarang kotong sudah di badan harian Meriba Bisipae. Itu perubahan. Dari waktu ke waktu hidup harus berubah. Bahasa dalam iman yaitu pertobatan. Bahasa dalam iman disebut pertobatan. Pertobatan menjadi titik awal perubahan hidup seseorang. Atau dari kata lain, seorang mengalami perubahan hidup tak kala ia berjumpa dengan suatu kondisi atau keadaan yang benar-benar akan membawa seorang kepada keputusan untuk berubah secara total. Bertobat. Pertobatan. Berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Berubah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Berubah dari gaya hidup yang lama kepada gaya hidup yang baru. Berubah dari gaya hidup iman yang dulu kotong gereja hitung 1-2 orang. Sekarang gereja pun basesak. Ada yang sudah dapat kursi. Itu karena datang terlambat Bapak BP3J.
perubahan. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita dan kita baca serta kita renungkan pada pagi hari ini. Rasul Paulus tentunya menuliskan kisah hidupnya dari seorang tokoh yang disebut Saulus. Jadi Paulus itu sebelum dia bertobat nama Paulus, dia bernama Saulus. Dia jadi dari S pindah pi P. Kalau kotong dari K pindah pi S. Dari kopi pindah pi sopi. Kalau Paulus beda dari Saulus pindah pi Paulus. Dia penghuruf berubah. Sama juga. Kopi pindah pi sopi. Saulus pindah pi Paulus. Menceritakan seorang tokoh yang tentunya bapak mama saudara orang beriman. Bahwa dia berkobar-kobar dengan gencar mengancam untuk membunuh murid-murid Tuhan yang ada di Damsyik. Karena itu ketika dia mau pergi ke Damsyik, dia meminta surat kepada imam besar, surat kuasa supaya diberikan kepadanya. Agar ketika nanti setelah sampai di Damsyik, dia berjumpa dengan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, orang percaya yang ada di kota Damsyik. Maka dia akan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihakimi, bahkan bila perlu dihukum mati. Dalam hal ini tentunya bahwa Saulus memiliki suatu misi, membunuh orang percaya yang percaya kepada Yesus. Saulus memiliki misi ini. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kata firman Tuhan bahwa dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya besar memancar dari langit dan mengelilingi dia. Cahaya besar memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata dalam cahaya terang itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa visi dari Saulus yang berkobar-kobar yaitu membunuh orang percaya, murid-murid Tuhan yang ada di Damsyik. Tetapi cara dan rencana Tuhan lain kepada Saulus supaya dia mengalami suatu kehidupan baru, mengalami transformasi atau mengalami perubahan dari visinya, dan kemudian dia berpaling dan kemudian dia melayani Tuhan. Tuhan punya cara. Karena itu Tuhan tahu benar bahwa yang pertama dalam visi itu Saulus harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Harus mengalami perjumpaan dengan Kristus dulu baru bisa berubah. Saulus mengalami hal itu bapak mama saudara orang beriman. Karena itu pada bagian ayat yang ketiga dari ini bagian firman Tuhan diawali dengan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia dekat kota itu tiba-tiba cahaya besar memancar dari langit mengelilingi dia. Perjumpaan, ketemu dulu. Perjumpaan dengan Kristus itu yang kemudian membawa Saulus kepada suatu perubahan. Perjumpaan Saulus dengan Kristus itu merupakan hal yang paling sentral dari kisah perjalanan Saulus menuju ke Damsyik. Ini titik awalnya. Perjumpaan Saulus dengan Kristus. Dia menjadi sentral atau dia menjadi tolak ukur. Ada apa, rencana apa Tuhan membawa Saulus menuju ke Damsyik? Itu dia pun titik tolak ukurnya ada di sana. Yang menjadi sentralnya ada di sana. Bahwa nanti dalam perjalanan ke Damsyik itulah Saulus akan berjumpa dengan Kristus.
Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan itulah maka Kristus menuntun Saulus kepada suatu proses perubahan hidup, kepada suatu proses menuju kepada perubahan visinya. Kristus membawa dia dalam perjumpaan itu. Dan perjumpaan itu sangat unik. Kenapa demikian Bapak Maba Saudara orang beriman? Karena kata firman Tuhan bahwa ketika berjumpa dengan Kristus, ia dalam suatu keadaan misi terselubung yang sangat besar. Misi rahasia. Kata masing-masing ada po rahasia toh Bapak PJ? Ada rahasia dengan Tua? Bapak Hanis? Ada rahasia tertentu terselubung? Atau mungkin Papa Sau, ada rahasia terselubung? Papa Maba Saudara orang beriman, Saulus memiliki visi terselubung, visi yang sangat besar untuk membunuh orang percaya di kota Damsyik. Tetapi dalam perjalanan itulah bahwa Allah membawa perubahan kepada Saulus. Dalam cahaya besar itulah Allah mendatangkan perubahan bagi Saulus. Dalam cahaya besar itulah ada perjumpaan Saulus dengan Kristus. Dalam cahaya besar itulah Saulus berjumpa dengan suara yang tentunya sangat menggetarkan hatinya. Yang pertama dari bagian firman Tuhan, kotong harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan bukan hanya di gereja begini. Ketemu dengan Tuhan dalam kotong penghubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam ruang doa di tiap-tiap keluarga. Dalam ruang doa pribadi. Dalam pergumulan pribadi. Harus ada perjumpaan dengan Tuhan dulu. Jangan sampai mau ketemu dengan Tuhan saja kotong rasa kita lalu sulit. Karena kotong memiliki banyak alasan, kurang waktu, kurang tenaga, terlalu sibuk. Bahkan kotong punya misi, visi yang lain dari apa yang Tuhan mau. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang kedua dalam hal ini, bahwa ketika perjumpaan Saulus dengan Kristus, ada pengakuan dalam dirinya tentang Yesus. Karena itu Bapak Maba Saudara orang beriman, dalam hal ini Saulus tentunya bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Dengan sendirinya Saulus mengakui bahwa yang bersuara kepada Saulus adalah Tuhan. Pengakuan dalam diri Saulus bahwa yang berbicara dengan dia dalam cahaya terang itu adalah Tuhan. Tanpa disadari bahwa Saulus mengakui yang berbicara dengannya adalah Tuhan. Itu berarti Bapak Maba Saudara orang beriman, bahwa perjumpaan Saulus dengan Kristus melalui cahaya yang besar itu membawa dia bukan hanya dalam perjumpaan, tetapi juga membawa Saulus kepada pengakuan bahwa suara yang didengarnya itu adalah suara Tuhan. Dia bukan saja mengalami perjumpaan, tetapi dia sampai kepada fase atau langkah selanjutnya, yaitu menuju kepada suatu perubahan hidup yang sejati, yaitu pengakuan. Banyak orang mau berubah dalam hidup. Banyak orang mau berubah dalam iman. Banyak orang mau berubah dalam persekutuan. Tapi pengakuan sonde ada. Kotong orang di Meriba ini begitu. Kotong mau untuk berubah dalam banyak hal. Begitu kotong omong bilang kotong mau gereja baru, semua mau. Itu perubahan. Tetapi kotong pengakuan masing-masing akan kuasa Tuhan sonde ada. Amin. Karena masing-masing beta lihat sekarang gaya beda. Beta, Pak Ibu Pendeta. Beta. Masing-masing.
Masing-masing sudah dengan visi tersendiri. Bukan kepada pengakuan awal lagi untuk berubah. Itu kotong pun keadaan sekarang yang ada di Meriba. Hati-hati, bukan jadi Meriba, bisa jadi marah bahaya. Kotong mau untuk berjumpa dengan kuasa Tuhan yang hebat dan besar, dan kotong sulit dan kotong pun mata biji. Tetapi kotong pun pengakuan masing-masing nol. Saling bakas jatuh satu dengan yang lain. Berlapor satu dengan yang lain. Bakas tunjuk satu dengan yang lain. Pengakuan akan kuasa Tuhan yang ada di sini, Bapak Mama. Bukan masing-masing akui diri. Kemudian sonde bersatu lain. Kerja kotong lihat sonto mau bawa mana. Sampai ini hari kotong son bagarak-bagarak. Orang kasih kita waktu 3 bulan, kita sudah bikin jadi. Semua bulan Mei. Karena apa? Kita hanya mau berjumpa dengan kuasa Tuhan. Mau lihat yang begitu dong sa. Tetapi pengakuan untuk berubah. Pengakuan untuk sama visi dengan Tuhan soalnya ada. Masing-masing mulai kasih tunjuk. Itu kotong punggaya. Bapak Mama saudara orang beriman. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Itu yang lahir dari kotong pun hidup. Supaya kemudian kotong melihat ini perubahan-perubahan. Dan kemudian kotong benar-benar mengalaminya. Bukan hanya berjumpa tetapi mengalami dalam kotong pun diri. Ini yang harus kotong buat. Pengakuan tentang Yesus. Dan di sini hanya Dia. Bukan siapa-siapa. Karena itu Bapak Mama saudara orang beriman. Hal itu terjadi dalam diri Saulus. Saya sudah mau ngomong Paulus karena ini dia belum jadi Paulus. Hal ini terjadi dalam diri Saulus. Dalam pengakuan itulah ada 2 hal yang terjadi pada Saulus. Yang pertama bahwa ketika dia mendengar suara itu, kata firman Tuhan dia rebah ke tanah. Rebah ke tanah menyadari kotong pun kelemahan, kotong pun kekurangan, kotong pun sonde bisa dong. Bukan masing-masing angkat kepala dan kemudian membusungkan dada ke depan. Tetapi seperti Paulus dalam pengakuan itu Bapak Mama, dia rebah ke tanah tersungkur. Itu orang mau berubah begitu. Bukan kemudian siapa mau geng siapa mau geng siapa. Bukan begitu. Saulus ada dalam keadaan itu. Perjumpaan dalam pengakuan itu membuat dia rebah ke tanah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang terhadap sesuatu yang dihadapi. Menunjukkan bahwa kita lemah dan terbatas dan Allah tidak terbatas. Itu yang dialami oleh Saulus. Ternyata bahwa dia berjumpa dengan suatu kuasa yang maha hebat, yang lebih dari visinya. Dia tersungkur dan menunjukkan bahwa dia lemah. Dan kuasa Tuhan lebih dari apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Kotong juga bisa begitu kok. Artinya bahwa dia merendahkan diri. Dia tahu bahwa ini semua bukan karena dia. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan terlalu besar. Itu Saulus. Yang kedua, merebahkan diri, tetapi yang kedua Saulus pengakuan yang keluar dari mulutnya. Yang tadi saya bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pengakuan. Apa Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan ini yang keluar dari mulut Saulus. Tetapi bukan hanya dari bibir mulutnya.
keluar dari hatinya, dari jiwa raganya dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Saulus mengakui, bukan hanya manis di bibir, memutar kata. Saulus sonde begitu. Kalau kau tahu ini lebih banyak omong di bibir. Amin. Lebih banyak omong di bibir. Pelaksanaan boko. Saulus keluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Saulus mengakui kelemahannya, dan dengan pengakuannya, maka yang ketiga, Saulus berjumpa dengan pemulihan dari Kristus. Saulus berjumpa dengan pemulihan dari Kristus. Karena itu Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa pemulihan itu hanya datang dari Tuhan. Pemulihan yang diberikan kepada Saulus. Kata firman Tuhan, dia bangun berdiri, matanya terbuka tetapi tidak dapat melihat apa-apa, dan mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan melihat. Tidak dapat makan dan minum. Tetapi di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan atau roh Tuhan telah sampai kepada Ananias. Supaya melalui hamba Tuhan Ananias itu, Saulus mengalami pemulihan. Tetapi tempatnya ada di Damsyik. Bukan bahwa dia keluar dari Damsyik. Bawa dia ke Damsyik untuk mendapatkan pemulihan. Kotong juga akan mengalami pemulihan dari Allah. Pemulihan yang Allah kerjakan melalui kebangkitan Kristus yang begitu luar biasa. Pemulihan kepada kehidupan dan pergumulan kita tiap-tiap hari. Pergumulan dalam rumah tangga, dalam kerja. Pergumulan dalam pelayanan. Tuhan pulihkan kotong supaya gereja selesai sudah kok. Supaya kalau itu bos datang nah dia jangan Bapak mama sudah dengar tuh kalau itu bos pemulut. Kurus padi juga kurang. Yang biasa dapat itu siraman kurus padi itu PJ dengan ketua panitia pembangunan. Kita butuh pemulihan. Tetapi kita harus bergerak dengan proses seperti Saulus. Dimulai dengan perjumpaan dengan Kristus. Dimulai dengan pengakuan. Maka pemulihan itu datang kepada kita. Bukan hanya datang dengan gampang. Tidak ada suatu pemulihan yang datang dengan gampang. Tetapi harus dengan berproses. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa pemberitaan hari ini Sinode Gemit mengangkat tema itu. Bagi kita sekalian, perjumpaan dengan Kristus membarui budaya dan misi. Tentunya juga masih ada dalam pergumulan ingatan kita kepada badai seroja yang sudah lewat. Kepada COVID-19. Sekarang kotong bisa makan siripin yang rame-rame. Bisa bajabat tangan. Tetapi kita butuh pemulihan. Ada banyak orang yang trauma dengan peristiwa itu. Karena mereka kehilangan nyawa. Mereka kehilangan harta milik. Mereka kehilangan persekutuan. Mereka kembali dipulihkan. Kotong di sini juga masih punya pengharapan untuk kotong kembali dipulihkan di dalam iman, percaya, juga di dalam persekutuan kita. Kalau yang tadi semula ada gesekan-gesekan, maka mari kita pulihkan. Kalau yang tadi karena sedikit kesalahan kotong semula belapor, mari kotong mulai pulihkan. Ada bahasa-bahasa yang menyinggung, mari kotong pulihkan. Dan itu hanya dapat kotong temukan ketika kotong mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapak mama saudara orang beriman, Saulus bukan hanya mengalami pemulihan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini, dia melanjutkan visi Tuhan. Pergi bagi Kristus.
melanjutkan apa yang menjadi visi Tuhan. Pergi bagi Kristus. Kata firman Tuhan ini, Bapak, Mama, Saudara, orang beriman. Dan setelah seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya mengalami perjumpaan, tetapi kemudian melanjutkan. Pergi bagi Kristus, berbuah. Berbuah itu bukan hanya dengan khotbah pemberitaan. Semua orang bisa beromong soal firman. Tetapi berbuah adalah melalui khotbah gaya hidup tiap-tiap hari. Perubahan di dalam hidup dan di dalam iman. Bukan kemudian kotong mendengar angguk-angguk sebegini Bapak Koster, tetapi pulang kotong sonde berbuah. Kotong harus berbuah. Itu maksudnya beta taruh pukul tiang di sana, kena tuang itu semua. Pulang dan berbuah, menghasilkan buah, hidup dan berubah sudah. Jangan kotong tidak berubah atau hanya jalan-jalan di tempat. Jangan kotong hanya duduk dan mendengar seolah-olah bahwa kita ada di sini tetapi nyawa kita ada di luar. Pikiran kita melayang. Dan kemudian kita tidak berbuah. Mulailah dengan komitmen berbuah. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman. Saulus memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat. Saulus memberitakan tentang Yesus yang adalah anak Allah yang hidup. Dia tidak hanya mengalami perjumpaan. Dia bukan hanya punya pengakuan. Tetapi kemudian pengakuan itu menjadi buah dalam kehidupannya. Dia benar-benar mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya secara total. Dan kemudian ketika mengalami pembaruan itu, dia mau supaya kehidupan yang berubah, iman yang berubah, visinya yang berubah. Benar-benar orang melihat dan orang juga hidup dalam perubahan. Gereja Tuhan butuh perubahan. Jemaat Tuhan butuh perubahan. Pemberitaan firman Tuhan butuh perubahan. Dan itu dimulai dari kita. Karena itu Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, mari kita pulang sambil kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu. Kita mengalami perjumpaan dengan dia. Dan dia memperbaharui kehidupan kita dan misi kita. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.